Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu atribut Allah, yaitu kekudusan Allah berdasarkan Ibrani 12 ayat 12 sampai 17. Kekudusan Allah dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai 17. Pendahuluan, gereja adalah suatu jembatan bagi orang Kristen untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan. Dan gereja semakin berkembang dalam berbagai kemajemukannya. Banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi gereja pada masa saat ini, sehingga gereja harus bisa menjaga kekudusannya di tengah-tengah dunia yang fana ini. Dengan begitu, gereja tidak mengikuti arus dunia ini, melainkan gereja dapat membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Dan sangat penting gereja menjaga kekudusannya, sebab Allah yang disembah semua orang percaya adalah Allah yang kudus. Maka daripada itu, jemaat yang kudus berarti jemaat yang damai, terpenuhi kebutuhannya secara materi, dan hidup dalam pengharapan. Adapun definisi kekudusan itu sendiri. Kekudusan mempunyai dua istilah, yakni kadosi dan kadesi dalam bahasa Ibrani, dan hagios dalam bahasa Yunani. Kadosi berarti terpisah atau dikuduskan atau terpotong dari, digunakan terhadap keadaan terlepasnya seseorang atau suatu benda supaya Tuhan dapat memakainya, dan dengan demikian orang atau objek yang dilepas itu. Hagios mempunyai dasar pemikiran yang sama mengenai keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Istilah kudus dalam PL dipakai untuk pengertian tertinggi terhadap Allah. Istilah ini menunjuk kepada keterpisahan Allah dari ciptaannya dan bahwa ia melampaui ciptaannya. Demikianlah kudus menggambarkan transendensi Allah. Transendensi Allah dipahami sebagai keberadaan Allah yang sulit diketahui, atau dengan kata lain, Allah sangat jauh dari manusia. Kekudusan Allah adalah keasliannya yang ada di dalam dirinya dan melampaui apa yang terlihat, yang menjadi tolak ukur kebenaran, ini mana Allah mencocokkan dirinya dengan alam semesta. Di sini Allah tidak menyesuaikan dirinya dengan ciptaannya, namun ciptaannya yang harus menyesuaikan dirinya dengan standarnya Allah. Adapun makna kekudusan di dalam PL, kudus itu sendiri adalah terpisahnya dari yang kotor atau yang gelap dari terang. Kades merupakan suatu standar yang digunakan untuk Tuhan atau untuk memuji Tuhan. Contohnya hari yang kudus yaitu sabar dalam Yesaya 53 ayat 13. Kados menyangkut tentang pribadi Allah yang kudus, pikiran, tempat atau waktu yang diabdikan untuk Tuhan. Bahkan dalam Perjanjian Lama, Allah disebut yang kudus. Kekudusan Allah itu penting untuk dapat memahami siapakah Ia dan apakah hakikatnya. Dalam Mazmur 89 ayatnya yang ke-35 menjelaskan bahwa kekudusan merupakan ungkapan yang paling penuh dari sifat Allah. Sebab kekudusan mengungkapkan sepenuhnya siapakah Dia itu. Allah menegaskan bahwa Ia berdiam duduk di tempat tinggi, di suatu tempat yang kudus. Sebab Allah adalah pribadi yang lain dari ciptaannya, maka sebagai ciptaannya harus merendahkan diri. Dan Allah itu kudus dalam seluruh adanya. Dalam Imamat 19 ayat 2. Kekudusan adalah pusat, titik penentu, dan inti dari kodratnya Allah. Kekudusan Allah disebut sebagai keunikan Allah. Ini ditegaskan dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-11. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Kekudusan Allah itu sendiri sering dihubungkan dengan benda-benda atau tempat-tempat yang berhubungan dengannya. Misalnya, ketika Allah turun ke atas Gunung Sinai, tempat tersebut harus dipisahkan dari perkemahan orang Israel. Tidak ada seorang pun yang dapat mendaki atau menyentuh kaki Gunung Sinai selain Musa. Aspek lain dari kekudusan Allah ialah kemurnian atau kebaikannya. Ini berarti bahwa Allah tidak tercemar dengan kejahatan atau dosa yang ada di dunia ini.
Kemudian adapun makna kekudusan di dalam PL itu sendiri, kekudusan adalah suatu hal yang sering ditekankan dalam Alkitab, ialah bahwa orang percaya harus seperti Allah. Sebab karena Allah adalah kudus, maka orang yang menjadi pengikut Allah harus juga kudus. Dalam Matius 5 ayat 48. Allah tidak dapat berkompromi dengan kejahatan atau dosa. Oleh sebab itu, semua orang yang telah menjadi miliknya harus bisa mencapai kekudusan Allah, yang merupakan sifat Allah yang mendasar. Kekudusan Allah adalah suatu kemuliaan bagi Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23. Dengan kata lain bahwa manusia telah kehilangan kekudusan Allah. Oleh sebab itu, setelah ditebus dan dikuduskan oleh kematian Kristus, Allah menuntut kekudusan umatnya untuk dapat bersekutu dan bergaul dengannya. Kemudian di dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-14, arti pengudusan menurut Rasul Paulus yaitu menyangkut hal perubahan moral dan spiritual orang percaya yang sudah dibenarkan, yang sudah dilahirkan kembali, dikaruniai hidup baru oleh Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu pengudusan semua orang dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Kekudusan secara keseluruhan adalah serupa dengan citra Allah. Roh Kudus adalah penggerak dalam pengudusan manusia, tapi Roh Kudus bekerja melalui firman, kebenaran, dan doa iman, dan melalui persekutuan orang percaya. Dalam Efesus 5 ayat 26. Di mana pembenaran adalah pembebasan dari hukuman dosa. Pengudusan berarti pembebasan dari pencemaran kekurangan akan kuasa dosa. Adapun yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu kekudusan Allah adalah salah satu sifat moral yang mengakibatkan segala tindakan dan perbuatannya selalu benar, baik, dan sempurna. Kekudusan Allah dimaknai sebagai keunikan yang ada di dalam diri Allah. Semua yang menjadi ciptaannya harus bisa merendahkan diri di hadapan Allah yang kudus. Sebab semua orang percaya adalah orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menemui Allah sebab Dia Maha Kudus. Barang siapa ingin menemui Tuhan atau ingin berkenan di hadapannya, maka orang itu harus kudus dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam tingkah lakunya, perbuatannya, dan dalam pikirannya. Tidak ada seorang pun yang bisa seperti Allah yang kudus. Tetapi jika setiap orang percaya mau menjadi orang yang kudus, maka hidupnya harus turut dengan kehendak Allah, bukan kehendak diri sendirinya lagi. Sekian dari video saya tentang kekudusan Allah, kiranya dapat memberkati kita semua. Salam.